Harapan. Untuk yang di rumah hadir semua? Hadir. Ya, nanti kita akan ada komunikasi ya, baik yang di sekolah maupun yang di sini. Ibu harapkan nanti kita berdiskusi ya. Silakan dimatikan mikrofonnya jika tidak ada kepentingan yang lain, dan jika misalkan ada pertanyaan, anak-anak mau berdiskusi atau tanya jawab, nanti mikrofonnya baru anak-anak hidupkan ya. Siap ya? Paham semuanya? Ya. Ya, anak-anakku sekalian, kita bisa mulai ya. Boleh bukunya yang ada dibuka sambil ibu nanti menjelaskan. Apabila ada kata-kata yang belum dipahami, bisa anak-anak dicatat ya. Terus nanti kita bisa ada sesi tanya jawab. Silakan alat tulis dikeluarkan dulu ya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai untuk pelajaran pertama ini, seperti biasa kita berdoa dulu ya, berdoa dulu. Minggu kemarin doanya sudah hafal belum? Sudah? Oh, sudah Bu. Kita mulai sama-sama untuk yang di rumah ya, di rumah juga sama. Kita berdoa bareng-bareng. Mikrofonnya dihidupkan dulu supaya nanti kedengaran. Berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. 1, 2, 3 ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal izzatu wal qudratu lillah asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ayan tani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bisa dibaca ulang ya. Jadi setiap di awal doa, awal pelajaran kita biasakan untuk berdoa dulu. Nah, yang kedua kita ke tilawah dulu, minimal juz 30 aja kita bacakan satu surat dulu ya. Satu surat. Baik, mau surat apa coba? Al-Quraish aja ya, karena nanti kita akan membahas tentang pembiasaan bangsa Arab sebelum Islam. Al-Quraish hafal semua pastinya ya. Benar nggak? Benar, insya Allah. Coba sama-sama kita bacakan surat Al-Quraish dulu. Bismillahirrahmanirrahim. illa bihim rihlatas sita'i was-soif yabudu rabbahum allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ayo lanjut. Ada lagi? Ada yang lupa? Lupa nih. Terusnya apa coba? Lupa surat Al-Quraish ya. Coba kita dengarkan dulu dari suaranya Satria dari kelas 7C. Silakan. Diulang lagi surat Al-Quraish. Betul? Betul? Yang lain betul?
Iya, ya alhamdulillah. Ini jangan sampai lupa ya. Nanti kita akan lanjutkan nanti di pelajaran untuk bab ini ya. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, perlu nanti Ibu ingatkan ya sebelum Ibu mulai ke pembelajaran pertama kita kali ini. Nanti di Google Classroom sudah Ibu share untuk daftar hadir Zoom kita kali ini ya. Adapun waktunya hanya berlaku dari jam 8 sampai setengah 10 ya, setengah 10. Anak-anak mengisi daftar isi tersebut. Nah, pengecualian adalah untuk yang tatap muka ya, yang tatap muka Ibu masih memberikan toleransi ya jika ada keterlambatan. Nah, untuk yang ada di rumah nanti silakan boleh dibuka Google Classroom dan mohon bantuan kepada yang di rumah untuk memotokkan kegiatan Zoom pada hari itu. Ya, jangan lupa waktunya jam 8 sampai setengah 10. Ya, anak-anak sekalian. Baik ya. Pada bab ini ya Ibu diamanahi bukan mata pelajaran PKN. Kemarin Ibu menyampaikan pelajaran PPKN, tapi hari ini Ibu datang dengan materi yang berbeda, yaitu SKI ya, SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Bagi anak-anak yang belajar di MI atau Sekolah Dasar Islam, pasti ini merupakan pembelajaran kelanjutan dari materi-materi yang diajarkan di MI. Jadi kita continue, kita lanjut materi ini. Ya, mudah-mudahan anak-anak yang dari umum pun bisa mengikutinya dengan baik. Ya, kalau kita mau memahami, kita mau membaca, insya Allah semua ilmu pun pasti akan kita dapat menguasainya. Nah, pada bab ini materinya adalah tentang periode dakwah Nabi di Mekah. Periode dakwah Nabi di Mekah. Sebelum kita membahas tuntas di bab ini, anak-anak perlu tahu dulu apa artinya dakwah. Ya, dakwah. Dakwah ini merupakan bahasa Arab yang artinya mengajak, menyeru, ya, menyeru untuk apa? Yaitu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya dakwah. Nah, dakwah ini dilakukan oleh Rasulullah atau Nabi Muhammad selama 23 tahun lamanya. 23 tahun lamanya. Di mana saja beliau berdakwah? Ada dua tempat. Dua tempat ini yang dilaksanakan oleh Rasul. Yang pertama di Mekah dan yang kedua adalah di Madinah. Coba Ibu tanya, berapa tahunkah lamanya dakwah Rasul di Mekah? Ada yang tahu? Coba, ada berapa tahun di Mekah? Ada yang tahu, Cung? Kalau yang di rumah boleh dihidupkan mikrofonnya. Ada berapa tahun Rasulullah berdakwah di Mekah? Tahun, Bu. Berapa? 9 tahun. 9 tahun. Ada lagi? Berapa tahun? Iya, ya. Rasul berdakwah di Mekah selama 10 tahun. 10 tahun ini lamanya Rasulullah berdakwah di Mekah. Kalau Rasulullah berdakwah selama 23 tahun, 10 tahunnya ada di Mekah, maka berapa tahunkah periode dakwah Rasul di Madinah? Coba, berapa? 13. 13. Hebat, ya. Hebat, pintar, hebat. Betul. 13 tahun lamanya. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, di bab ini Ibu akan membagi 2 pertemuan. Ya, karena kalau Ibu selesaikan 1 pertemuan itu akan panjang. Ini saja bab ini ya, bagian ke-1 ini lumayan panjang juga. Lumayan, tapi mudah-mudahan insya Allah kita akan membahas, kita akan melihat materi-materinya
Ya, bismillah, insya Allah bisa. Nah, ini KD-nya, kompetensi dasarnya dalam bab ini ya. Terdapat berapa KD? Nah, di sini terdapat 8 KD dari bab ini. Yang pertama, menghayati misi Nabi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang kedua, menghayati kebenaran risalah Nabi dalam berdakwah di Mekah. 3. Mengamalkan perilaku kasih sayang terhadap sesama sebagai misi Nabi. Dan yang keempat, menunjukkan sikap gigih dan sabar dalam mengajak kebaikan. Ya. Terus selanjutnya menganalisis strategi dakwah Nabi di Mekah. Terus menganalisis strategi dakwah Nabi di Mekah. Dan ada lagi menyimpulkan misi Nabi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan yang terakhir adalah mengelola informasi tentang strategi dakwah Nabi di Mekah. Jadi lumayan ya, ada 8 KD. Nah, apa saja Ibu pembahasannya? Coba anak-anak lihat. Nih memang rada kecil ya. Nah, dalam bab ini ada 3 pembahasan. Yang pertama tentang kondisi masyarakat bangsa Arab sebelum masuknya Islam, ya, masih jahiliyah kene, masih. Nah, yang kedua tentang dakwah Nabi, ya, dakwah Nabi di mana? Di Mekah. Dan yang ketiga tentang kunci kesuksesan dakwah Nabi. Nah, untuk pertemuan sekarang, Ibu akan membahas tentang kondisi masyarakat Arabnya dulu, seperti apa. Ya, kita bandingkan dengan orang-orang zaman sekarang dan orang-orang zaman dulu kala. Apakah ada kesamaan atau memang jelas perbedaannya sangat jauh? Nah, kita akan pelajari ya. Anak-anakku sekalian coba perhatikan. Ini, perhatikan. Ini apa, gambar apa ini? Kira-kira apa ya? Bisa dilihat gambar makom Ibrahim ya. Nanti kalau kita diberikan kesempatan untuk untuk ke Mekah, insya Allah nanti akan kelihatan. Oh iya, ini maaf ya, tuh beda, maaf ini. Coba di dalam gambar ini terdapat ada gambar-gambar ini, gambaran masyarakat Arab pada waktu sebelum Islam. Coba Ibu tanya yang paling pojok, kira-kira gambar apa saja? Boleh yang mana saja? Apa itu? Menyembah berhala, betul. Selanjutnya apa? Orang yang lagi berperang, hebat. Yang perempuan UG, ada lagi? Gambar unta. Kalau ada unta bawa sesuatu terus ke padang pasir, kira-kira mau ngapain? Ya. Betul, berdagang. Betul ya. Menyembah berhala, berdagang, terus ada yang peperangan. Ini merupakan gambaran orang-orang Arab pada zaman sebelum Islam. Ya, sebelum Islam. Nah, ini gambar makom Ibrahim ya, berada di pinggir Ka'bah. Nah, untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah haji pasti akan singgah ke sini. Apa kepercayaan masyarakat sebelum Islam datang? Yang pertama, mereka menganut agama tauhid, bukan Islam. Dulu ya, sebelum Nabi Muhammad datang, agama itu bukan Islam, tapi agama tauhid. Tetap menyembah kepada Allah, cuma namanya bukan Islam. Jadi Islam hanya ada pada zaman Nabi Muhammad. Adapun agama yang dibawa oleh nabi-nabi yang lainnya namanya agama tauhid, mengesahkan Allah, menyembah Allah sama. Ya, jadi mereka menyembah kepada Allah, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Ya.
perjalanan hidup Nabi Ibrahim, istrinya yaitu Siti Hajar, ada juga Nabi Ismail anaknya, sehingga melahirkan syariat. Ya, syariat. Syariat apa? Syariat Islam. Dari kebudayaan yang sampai saat ini terpelihara. Ada manasik haji. Itu pelajaran dari Nabi siapa? Nabi siapa? Manasik haji. Manasik haji, kurban. Itu dari peninggalan Nabi siapa? Ibrahim. Ibrahim dan Ismail. Ada juga Ka'bah, betul ya? Ka'bah, tadi makom Ibrahim. Itu semuanya merupakan syariat yang ditinggalkan dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Sampai saat ini masih dilakukan? Masih? Masih ya, masih dilestarikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, harus bersyukur. Masih ada yang menjalankan syariat tersebut. Nah, ketika Nabi Ibrahim dan Ismail wafat, terputuslah kerasulannya. Sehingga mereka kembali kepada ajaran mereka. Yaitu apa? Menyembah selain Allah. Dan saya mah ikrarnya juga, janjinya, atau saya berikrarnya cuma ke Nabi Ibrahim dan Ismail. Ketika beliau sudah wafat, maka lepaslah. Kita kembali menyembah kepada selain Allah. Ya. Nah, dari mana ibu menyembah selain Allah? Kita lihat di sini ada seorang yang namanya Amir bin Lubai. Dia merupakan pembesar suku Khuza'ah. Datang ke Suriah atau yang sekarang namanya Syam, Suriah, datang ke sana. Yang kebanyakan mereka, orang Suriah atau orang Syam ini, mereka menyembah berhala. Kemudian Amir bin Lubai ini melihat, mempelajari proses cara peribadatan mereka. Ya, dia dipelajari itu cara peribadatannya. Kemudian, datang ke Mekah, mengajarkan kepada penduduk Mekah cara-cara menyembah kepada berhala. Dengan apa? Dengan membawa satu patung, ya, yang namanya Hubal. Dan Hubal ini merupakan pemimpin berhala dari semua berhala yang ada di Mekah. Pangagengna, raksasana, ya, itu dibawa ke Mekah. Di antara berhala-berhala lain kan ada yang namanya Melata, Uzza, Manat. Nah, Hubal inilah pemimpin para berhala tersebut yang dibawa oleh Amir bin Lubai. Ya, Lubai. Nah, apa yang disebarkan? Akhirnya mereka menyembah berhala. Masyarakat meyakini bahwa berhala tersebut merupakan perantara mereka dengan Tuhannya. Jadi kalau kita tanya, kenapa kamu menyembah berhala? Saya tidak menyembah berhala. Berhala ini merupakan perantara saya dengan Tuhan saya. Itu alasan orang-orang Mekah pada saat itu. Ya, nah inilah yang dipercayai oleh masyarakat sebelum Islam datang. Coba ibu tanya, pada zaman sekarang ada nggak yang masih menyembah berhala, menyembah batu, menyembah pohon dan lain sebagainya? Ada nggak? Ada? Ada, betul ada. Ya. Karena kenapa ibu bilang nggak ada? Karena mungkin mayoritas di lingkungan anak-anakmu sekalian, alhamdulillah sudah Islam semua. Coba kita lihat ke pedalaman, coba kita lihat lingkungan-lingkungan yang lain, masih ada. Sama nggak dengan orang zaman dulu? Sama, atau sama jahiliyahnya. Cuma jahiliyahnya kita sedikit modern. Itu saja ya perbedaannya. Nah, ini coba tuh lihat ya, kalau ibu lihat Mekah pada zaman itu tidak semegah Mekah sekarang. Kalau sekarang sudah metropolitan ya. Kalau zaman dulu masih kuno Mekah itu. Nah, banyak sekali berhala-berhala itu di segala penjuru Mekah. Karena
orang-orang sekitar Jazirah Arab pun mereka datang ke Mekah sebagai pusat peradaban berhala. Dari mana-mana mereka datang juga ke situ. Nah, ada berapa jumlah berhala di Mekah? 360 banyaknya jumlahnya. Ya, kebayang 360 itu ada di Mekah semua. Bahkan Ka'bah pun konon diceritakan di dalamnya itu juga berhala semuanya. Di segala penjuru, ya. Terus apa alasan mereka menyembah berhala? Sebagaimana Ibu sampaikan tadi, hanya sebagai perantara. Perantara apa? Perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mohon maaf, yang di rumah tolong videonya diaktifkan bagian. Nah, diaktifkan biar Ibu tahu orangnya ada atau tidak ya. Tetap dinyalakan. Insya Allah nanti akan di screenshotkan sebagai tanda bukti ya. Selanjutnya, mereka datang ke Mekah untuk mempelajari peribadatan seperti penyembahan berhala. Kemudian mereka kembali lagi ke negara mereka dengan cara menyebarkan ajaran tersebut. Jadi semakin banyaklah penyembah-penyembah berhala di Jazirah Arab pada saat itu. Nah, makanya dikatakan sebagai zaman jahiliyah. Bukan bodoh secara keilmuan, bukan. Mereka pintar-pintar. Ya, mereka tahu tentang ilmu yang lain, tahu. Cuma ya, mereka bodoh dari keimanan kepada Allah seperti yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim dan Ismail. Begitu ya. Jadi kalau orang-orang kita lihat zaman sekarang ada yang masih menyembah berhala, mereka tidak bodoh, mereka orang pintar. Ya, mereka orang berilmu, tapi bodoh dari segi keimanan saja. Gitu ya. Mudah-mudahan kita keimanan kita, ketauhidan kita, Allah jaga keistiqomahan kita untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah. Itu merupakan nikmat. Ya. Coba nama-nama berhala yang ada di Jazirah Arab itu apa saja? Kita lihat. Jazirah Arab itu berarti di daerah Arab, bukan hanya di Mekah saja, tapi di Jazirah Arab, di daerah Arab, ya. Yang pertama ada Ya'uq, ada Nasr, ada Wud, Suwa, dan Yagut. Kalau tadi Hubal, Lata, Manat yang seperti itu kan dia hanya di Mekah saja. Tetapi kalau di Jazirah Arab secara keseluruhan itu ada 5, ya. Ada Ya'uq, Nasr, Wud, Suwa, dan Yagut. Coba diulangi lagi, Ziyad, Aufa. Sebutkan 5 berhala yang ada di Jazirah. Coba sebutkan, Ziyad, Aufa. Ya'uq, Ya. Nasr, Wud, Suwa, Yagut. Yagut, bukan yogurt ya. Yogurt mah minuman. Ini mah Yagut, ya. Nih ada yang di suku Hamdan, keluarga Zikila, terus ada Daumatul Jandal, ada Huzail, dan kota-kota yang berada di kota-kota Sabah. Semuanya disebarluaskan, ya. Jadi intinya awal permulaan itu hanya di Mekah, kemudian disebarluaskan, disebarluas menjadi kota Jazirah Arab secara keseluruhan, ya. Coba nanti yang ketinggalan bisa kita lihat Ibu share di Google Classroom, ya. Faktor apa yang menyebabkan orang-orang menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim? Nih, yang pertama, mereka selalu butuh terhadap Tuhan. Ya, Tuhan. Orang-orang yang tidak mempunyai Tuhan, orang-orang ateis, ya, mereka cenderung tidak mempunyai arah. Anak-anak tahu tujuan hidup kita untuk apa? Coba siapa yang tahu tujuan hidup manusia itu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, Bu. Hebat. Beriman. Pintar, hebat ya. Hanya beribadah kepada Allah.
Nah, ibadah ini butuh proses. Ibu, kalau belajar kepada Allah, kenapa kita harus belajar ke sekolah? Kenapa kita harus belajar ilmu-ilmu yang lain? Nah, itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi prosesnya ada. Ya. Nah, mereka butuh terhadap Tuhan. Yang kedua, kecenderungan yang kuat untuk mengagungkan leluhur mereka, nenek moyang mereka. Ya. Terus yang ketiga, ada rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana. Jadi kalau ada bencana alam, mereka baru ingat kepada Tuhannya. Maaf ya, kalau ada gempa, ada tsunami, orang yang tidak mempunyai Tuhan bingung. Kalau orang Islam apa menyebutnya apa? Allahu Akbar, Astagfirullah. Nama-nama Allah disebut. Benar nggak? Ada gempa, anak-anak nyebut apa? Bapak, Mama, nyebut itu nggak? Menyebut itu atau menyebut Allah? Kira-kira. Ayo, siapa yang waktu kita mendapatkan kesusahan atau ada bencana alam dan sebagainya menyebutkan Allah? Ada nggak? Banyak. Orang yang jarang sholat saja ketika ditimpa musibah, mereka ingat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, Allahu Akbar. Baru ingat. Tetapi ketika ditimpa rasa bahagia, kesenangan, mereka lupakan Tuhannya. Nah, di sini juga mereka takut ketika ada bencana alam, mereka butuh terhadap Tuhan. Gitu ya. Nah, salah satunya. Kepercayaan lain yang berkembang di Mekah apa saja? Coba lihat ya. Ada menyembah malaikat. Lah, Ibu kenapa menyembah malaikat? Mereka beranggapan malaikat itu adalah putri Tuhan. Ya, di agama yang lain, Roh Kudus. Roh Kudus itu yaitu malaikat. Malaikat di agama Nasrani ya, salah satunya juga ada. Nah, pada zaman dulu juga mereka menyembah malaikat karena meyakini malaikat adalah putrinya Tuhan. Berarti Tuhan kalau punya putri menikah dong. Ya, tapi karena kita Maha Esa, tidak beranak, tidak diperanakan, hanya satu Esa, Wahid, Ahad. Ya, di Islam, karena ini kepercayaan sebelum Islam. Kedua, menyembah jin, menyembah roh dan ataupun hantu. Di Sunda mah jurig. Awas-awas itu tuh, di pojok ada jurig. Terus kita takut. Lihat ke situ, iya gitu ada jurig. Ya, padahal sesungguhnya yang namanya ruh, hantu, jurig itu goib. Kalau goib bisa dilihatnya? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nah, kebayang Aina ya, makhluk-makhluk goib itu seperti jin bisa kelihatan. Kumaha? Tenang nggak hidupnya? Di kelas, misalnya contohnya di kelas, samping ini mau belajar, tiba-tiba nuju naon neng. Ya, kira-kira nyaman nggak anak-anak? Nggak nyaman, karena kehidupan kita dengan makhluk-makhluk tersebut itu berbeda. Allah ciptakan mereka goib, tapi tujuannya sama, yaitu mempunyai tugas, yaitu menyembah kepada Allah. Jadi tugas jin juga sama dengan manusia. Jin juga ada yang jahil, ada yang baik. Aya nu bedogong bangor teh ada. Ya, kita hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Tapi kita tetap perlu takut atau tidak? Ada Allah. Ya, ada Allah itu, ya. Nah, ini kita lihat 6 orang yang berusaha melepaskan diri dari penyembahan terhadap berhala. Semuanya menyembah berhala, hanya 6 orang. 6 orang ini tetap istiqomah menyebarkan agama tauhid. Kalau yang lain mereka sudah meninggalkan, tapi 6 orang ini mereka tetap istiqomah. Istiqomah apa? Menyebarkan agama yang diajarkan oleh
Nabi Ibrahim. Siapa saja? Nih, yang pertama ada Waraqah bin Naufal. Ingat Waraqah bin Naufal yang memberitahukan tentang kenabian kepada Siti Khadijah. Beliau merupakan saudara dari Siti Khadijah. Siti Khadijah itu siapa coba? Ada yang tahu siapa Siti Khadijah? Anak dari Nabi Muhammad. Anaknya Nabi Muhammad. Ada lagi? Anak atau istri? Istri. Istri. Betul ya, istri pertama Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, tidak pernah menikahi wanita lain sebelum Siti Khadijah wafat. Jadi cinta pertamanya Nabi Muhammad. Bukan mantannya, bukan. Ya, tapi cinta pertama, istri kesayangan Nabi Muhammad. Ya. Nah, mempunyai saudara yaitu Waraqah bin Naufal. Kedua ada Umayyah bin Salat, ada Kusaidah, Utsman bin Khuwairis, Abdullah bin Jahsy dan Zainal bin siapa? Bin Umar. Nah, mereka adalah kelompok yang menentang tentang tradisinya penyembahan terhadap berhala. Yang lain pada kabur, tapi mereka tetap istiqomah terhadap ajaran tauhid dan tetap menyebarkan agama tauhid tersebut kepada masyarakat yang lain. Ya, tuh. Tapi yang 6 orang ini sebelum datangnya Islam sudah wafat duluan, sayangnya ya. Nah, sekarang yang kedua, tadi kondisi tentang kepercayaan, kedua sosial. Sosial itu berarti kemasyarakatan. Bagi apa saja Ibu? Coba lihat. Ada perilaku positifnya, yang baiknya, ada juga perilaku yang jeleknya atau negatifnya. Jadi orang Arab zaman dulu baiknya ada, buruknya juga ada. Coba Ibu minta tolong nih yang di rumah. Raififa. Coba Raififa siapa? Asila. Raififa Asila. Ya, ada? kenapa Bu? Siap. Sebutkan sifat baik bangsa Arab apa saja? Coba dibaca. Bu. Kelihatan? Burem Bu. Oh, burem. Ya udah, Ibu bacakan dulu ya, biar kelihatan. Ada pemberani nggak takut mati, iya pemberani. Kalau suka perang mah, maknya atau sienan, bener nggak? Pasti berani. Kedua, mempunyai ketahanan fisik dan daya ingat yang kuat, cerdas berarti, ya bener nggak? Daya ingat yang kuat berarti cerdas. Nggak minum vitamin juga, udah daya ingatnya udah baik. Terus hormat, akan menghargai diri dan martabat. Ya, karena mempunyai kedudukan itu merupakan kehormatan yang sungguh mereka idamkan. Jadi dihormati terhadap orang yang punya jabatan dan sebagainya. Terus penganut kebebasan, loyal terhadap pimpinan, pola hidup sederhana dan ramah, dan ahli syair, bukan sihir. Syair. Apa itu syair? Kalau di bahasa Indonesia mah seperti puisi, ya, kata-kata indah, sastra. Nah, itulah pintar mereka. Apa kebiasaan buruknya? Kebiasaan buruknya nih, yang pertama minum khamar. Khamar itu enggak hanya bir, semua minuman yang memabukkan itu dikatakan khamar. Ya, khamar. Maaf ya, sirup ABC halal haram. ABC sirup marjan ABC halal haram. Halal. Aina diminum. Enggak diseduh dulu, minum bisa botol. Mabok. Hukumnya bisa berubah enggak? Bisa. Ya. Kebayang ada sebotol dileguk sakalikeun lieur. Ya. Terus obat-obatan maaf paramek, terus Sprite misalkan Bicola, itu kan halal. Ayeuna minumnya paramek, Oskadon atau gitu, minumnya Fanta atau Coca-Cola. Jo jadi weh lieur, mabok. Jadi halal haram.
Haram. Boleh tidak? Tidak boleh. Ini bukan ide ya. Ibu mencontohkan tidak boleh nih. Bisa ada yang meniru nih. Ya, jangan. Terus menempatkan perempuan kedudukannya sangat rendah. Sama perempuan itu menganggap perempuan itu hina. Perempuan itu lemah. Jadi kalau ada perempuan yang lahir, bayinya itu perempuan, mereka langsung kubur hidup-hidup. Kebayang, baru lahir, langsung digali, dikuburkan. Ya, ini salah satunya sahabat Umar bin Khattab, salah satu anaknya pernah diperlakukan seperti itu. Wafat tidak anaknya? Ya wafat. Coba aja tuh kita ya, jangankan bayi, kita aja masuk ke dalam lubang, langsung dikubur ke tanah, kan nggak bisa bernapas. Kalau udah bernapas, tidak bernapas lagi mana? Ya meninggal, is dead, nah ya, meninggal. Ya, nanti kebiasaan buruk ini setelah Islam datang akan terhapus sedikit demi sedikit. Ya. Terus ada mengubur anak perempuan tadi sudah, sistem perbudakan yang berlaku di masyarakat Arab. Makanya ibu sudah tidak kaget ketika ada TKI ya. Jadi TKI Indonesia datang ke Arab, mereka diperkosa, mereka disiksa, mereka dianiaya. Karena apa? Prinsip mereka mempunyai keyakinan ketika mereka jadi pembantu, jadi budak, bisa diapakan saja sama tuannya. Mereka sudah dibeli. Gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga orang yang baik. Ya, orang yang baik. Tapi kebanyakan memang seperti itu. Ya, mudah-mudahan jangan sampai ada yang cita-cita jadi TKI ke sana. Kalau bisa mah jadi ini ya, jadi pejabat-pejabat di Jazirah Arab itu lebih bagus. Ya. Selanjutnya ekonomi. Kalau bicara tentang ekonomi, berarti kita bicara tentang mata pencaharian bangsa Arab. Ya. Seperti biasa, mereka mata pencahariannya ada yang bertani. Ibu ada yang lahannya ada. Bertani berkebun, itu kurma, anggur, ya di daerah Jazirah Arab diimpor, ya kita bisa menikmatinya, nggak usah jauh ke sana. Nah itu salah satunya. Ada juga peternakan, ada kambing, unta dan sebagainya. Juga mereka sebagai mata pencaharian untuk menopang kehidupannya ada. Terus peternakan ini merupakan sumber kehidupan bangsa Arab. Mereka berpindah-pindah cara melihat ada kehidupan, dilihat burung. Kalau burung lari ke arah utara, oh berarti di arah utara itu terdapat sumber kehidupan. Ada air, ada rumput, ya. Kemudian mereka datang ke sana. Ketika sudah habis, lihat lagi. Oh di arah selatan ada, mereka berpindah lagi, berbondong-bondong. Ibu sumber makanan dari mana? Ya, susu dari peternakan tersebut, daging dari peternakan. Kalau kita, maaf ya, nyembelih daging, nyembelih domba, maaf ya, kambing atau domba, bisa satu RT, benar? Dengan menu yang berbeda. Ada gulai, ada sate, apalagi direndang, bervariasi semuanya. Bahkan itu satu RT atau beberapa keluarga cukup. Tapi di orang Arab, satu ekor kambing itu bisa 4 orang. Terus mereka tidak memakai bumbu-bumbu sevariasi orang Indonesia. Orang Indonesia makan rempah-rempahnya karena kaya raya serba dimasukin. Gitu ya. Satu orang itu bisa satu paha domba kambing itu. Tapi tidak pakai kita mah nasi iya, buah iya, teh juga iya, segala dimasukkan. Ya, benar nggak? Iya, berbeda kebiasaan mereka, sehingga mereka adalah kebanyakan mereka makan daging-dagingan. Ya, jadi makannya kalau udah daging domba ya udah mereka kenyang, tidak makan yang lain-lain lagi. Kalau kita kalau belum makan nasi maka belum dikatakan makan. Terus Imam tak acan Bu. Oh tak acan. Tadi sarapan naon? Sarang roti, sarang susu. Kan gitu ya di kebiasaan kita. Nah ini akan berbeda kebiasaan dengan orang-orang di luar sana. Gitu ya.
Nah, sebagian masyarakat perkotaan menjadi peternak sebagai sumber kehidupan. Betul, sama ya. Ada yang memiliki gembalanya yang sendiri pribadi, ada juga mereka mengembalakan ternak orang lain, nanti dapat upah. Rasulullah juga dan para sahabat punya ternak itu nggak 10, nggak 5 ekor, bahkan sampai ratusan. Onta pun mereka ratusan, kabayang. Akhirnya nyembelih unta, misalkannya hampir 100 onta, kumaha dagingnya. Ya, karena konsumsi mereka jauh lebih banyak daripada orang-orang di Indonesia seperti kita. Terus masyarakat perkotaan tinggal di daerah yang subur seperti Yaman. Kalau tinggal di kota yang subur berarti mereka cenderung mata pencahariannya adalah bertani. Ya, kurma juga jenisnya beda-beda ya. Ada yang sukari gini, ada yang apa? Ajwa, ada yang Tunisia. Itu beda-beda. Dan jenis-jenisnya berbeda, otomatis rasanya juga berbeda. Karena tanah juga mempengaruhi hasil produksi pertanian dengan masyarakat setempat. Kan berbeda ya. Maaf, misalkan kurma di sana ke kota Bandung, kira-kira tumbuh tidak? Mungkin tumbuh-tumbuh saja, tapi tidak sebagus di kota-kota Arab. Karena kota Arab itu panas, sedangkan di Bandung lebih cenderung dingin, gitu ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu, yang anak-anak yang di rumah maupun di sekolah, silakan ada yang mau bertanya dulu sebelum Ibu lanjutkan. Paham semuanya? Paham? Kalau paham, jempolnya diangkat. Ada yang mau bertanya, paham? Siap, ya lanjutkan. Nih, ini yang tadi ya tentang kebiasaan orang-orang Quraisy yang kita bacakan tadi surat Al-Quraisy. Jadi mereka kalau musim panas kemana, musim dingin kemana? Ada dua yang mereka tuju. Yang pertama adalah ke daerah Yaman, yang kedua ke daerah Syam yang kita kenal dengan Suriah. Kalau ke daerah Yaman itu pada musim dingin, musim panas mereka ke daerah Suriah. Allah abadikan kebiasaan orang Arab ini di dalam surat Al-Quraisy. Ya, rihlatas syita iwas soib. Syita soib. Ya, musim panas dan musim dingin. Ke Yaman dan ke daerah Syam, Suriah. Ini kebiasaan yang dilaksanakan oleh orang-orang Arab. Coba lihat ya, ini pusat pasar ya, pusat-pusat perdagangan yang terkenal itu salah satunya ada Ukaz nih, Ukaz, terus ada juga Mijannah dan Zulmajaz. Ya, ini merupakan pusat-pusat perdagangan bangsa Jazirah Arab. Rasul, oh ini musim ini kemana? Dia pergi ke pusat perdagangan, ada yang ke Ukaz. Yang kita tahu ya Umar bin Khattab saja. Mereka datang ke Ukaz itu tidak hanya untuk pedagang, juga mengikuti ini seni gulat, olahraga gulat. Jadi ditandingkan, ketika mereka menang maka diberikan hadiah. Salah satunya Umar bin Khattab ya, sahabat Rasul yaitu Umar bin Khattab selalu memenangkan dalam perlombaan gulat tersebut di pasar Ukaz. Terus ada Mizanah dan Zulmajaz. Apa fungsi dari pusat perdagangan tersebut nih? Bukan sebagai tempat transaksi saja untuk berdagang, tetapi sebagai pusat pertemuan bangsa sastrawan, ya, penyair dan orator. Orator itu kalau ada yang demo-demo dengan yang bawa toa, nah itu dia yang orasi. Orator orangnya ya menyampaikan orasi. Ya. Nah, di sini mereka menguji kemampuan mereka. Di mana? Di pasar ini. Sembari dagang, sembari juga dengan niat-niat yang lain. Ya. Lanjut. Nih, bahasa Arab
Pada waktu itu orang-orang Quraisy menjadi bahasa yang paling mudah diucapkan. Maaf, Sunda saja kan berbeda logat. Benar kan? Orang Cianjur, orang Ciamis, orang Bandung, orang mana lagi? Orang Cirebon, Sundanya udah berbeda. Sama halnya dengan bangsa Arab. Ternyata orang Quraisy ini adalah bahasa Arab yang mudah dalam lafadznya, enak didengar, serta paling kaya pembendaharaan kata dan maknanya. Nah, di sini pada transaksi ekonomi di Jazirah Arab ini, suku Quraisy merupakan orang yang paling jago dalam hal berdagang. Kalau di Indonesia saha sih yang pintar berdagang orang mana? Ada yang tahu? Sumatera. Orang Sumatera jiwanya jiwa pedagang. Benar nggak? Iya. Orang Sumatera kebanyakan mereka jiwanya jiwa pedagang. Kalau di orang Arab itu orang Quraisy. Terus ya, orang-orang Quraisy ini yang termasuk di Islam, sistem riba itu sudah ada. Kenapa Rasulullah memberikan hadis tentang riba? Kenapa Allah menyampaikan ahalallahu dengan al-bai'a wa harrama riba? Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Padahal itu disampaikan pada zaman dahulu. Ternyata pada zaman dahulu juga sudah menetapkan sistem tersebut, sudah ada. Ya. Nah, sedangkan transportasi mereka yaitu mengandalkan kendaraan unta. Kebayangnya ayeuna bade ka Jakarta naik onta. Kumaha? Nyampainya berapa hari? Unta sama kuda lebih cepat mana? Kuda. Kenapa mereka memilih onta? Karena onta bisa membawa barang yang cukup banyak. Tapi ayeuna di Arab unta dijadikan alat transportasi tidak? Udah pakai bis, udah pakai udah modern. Ya. Dulu misalkan dari Madinah ke Mekah karena naik unta ditempuh berapa jam. Kalau sekarang kan udah ada pakai bis. Ya, pakai bis. Dulu mau ke Mekah 3 bulan perjalanan. Sekarang berapa hari? Sudah beberapa hari sudah nyampe ke Mekah. Pakai apa? Pesawat. Ya, sudah lebih lebih modern begitu. Kondisi politik masyarakat Arab nih, ini yang terakhir ya, tentang kondisi masyarakat Arab. Bicara tentang politik, maka kita akan bicara tentang sistem pemerintahan. Kalau sistem pemerintahan saat ini ya di Arab pada waktu itu memakai sistem kerajaan. Di Indonesia pada zaman dulu sama sistem kerajaan. Kemudian berubah menjadi republik. Ya. Di Arab pada zaman dulu juga sama sistem kerajaan. Jadi kerajaan tiap-tiap wilayah itu ada pemerintahannya. Nah, pada masyarakat Arab pra-Islam dibagi berdasarkan 2 bagian. Ada penduduk kota, ada penduduk pedalaman. Sama aja di kita juga orang kota jeung orang desa. Bedanya itu, ya, orang kota jeung orang desa. Ya orang kota ya di kota, orang desa ya di desa. Kalau kita juga orang kota lebih cenderung bekerjanya bagaimana bekerja? Dagang. Ari orang desa ya bertani, beternak. Hampir sama ya dengan kita, hampir sama. Karena lahan untuk pekerjaan mereka disesuaikan dengan situasi kondisi wilayah. Ya, itu sama dengan orang desa. Jadi orang kota itu disebut hadari, orang desa atau orang pedalaman dinamanya badui. Ya. Jadi kalau ibu tanya, sebutkan 2 penduduk masyarakat pra-Islam atau sebelum Islam. Yang pertama penduduk kota atau hadari, yang kedua penduduk desa atau pedalaman yang namanya badui. Itu aja. Ya. Kalau kota mah dagang, kalau desa beternak dan bertani. Simpel kan? Ya, siap. Ini kekuatan yang terbesar di Jazirah Arab itu ada 3. 3 ini merupakan
kekuatan yang bisa mempengaruhi di daerah Jazirah Arab, mempunyai pengaruh yang sangat besar. Pertama itu Bizantium yang kita kenal dengan Romawi ya, Romawi. Yang kedua itu Persia, kalau sekarang ini Iran. Pernah dengar Iran? Iran. Dan yang ketiga adalah Himyar. Ya, daerah Himyar. Sama. Tiga-tiganya ini ada di mana? Yaitu di daerah Arab. Ya, daerah Arab. Nah, kenapa? Contohnya saja nanti kita akan belajar di dinasti-dinasti itu akan membahas tentang Romawi. Pengaruhnya besar. Karena apa? Kemodern-modernan, gaya hidup mereka mewah. Nanti Islam terbawa dengan gaya hidup mereka sehingga Islam banyak yang meninggalkan Al-Qur'annya, meninggalkan agamanya. Semua mereka lebih cenderung kepada aliran-aliran modern. Ini ya. Ada berapa kekaisaran yang mempunyai pengaruh kekuatan politik besar? Ada berapa? 3. Yang pertama apa? Bizantium dan Romawi. Yang kedua Persia. Yang ketiga Himyar. Jadi Bizantium, Romawi, Persia dan Himyar. Ya, bisa hafal ya? Bisa. Coba lihat. Nah, ini ada beberapa yang bisa kita lihat. Kondisi politik Jazirah Arab dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama, interaksi dunia Arab dengan kekaisaran Bizantium. Terus yang kedua, persaingan antara Yahudi, agama Nasrani dan Zoroaster. Jadi Yahudi jeung Nasrani teu akur. Yahudi, Nasrani, Islam teu akur. Karena mereka semua mempunyai ideologi masing-masing. Coba ibu tanya kalau ke agama yang lain. Mereka membenarkan agama mereka tidak? Iya. Ibu tanya ke orang Islam. Islam agama yang benar? Iya. Ibu tanya ke orang Yahudi. Yahudi agama yang benar? Iya. Karena mereka mempunyai ideologi yang berbeda. Mereka punya misi-misi juga untuk menyebarkan agama mereka seluas-luasnya seperti Islam. Ya, mempunyai target iya. Ada Islamisasi, ada Kristenisasi, ya, ada Yahudisasi, dan sebagainya. Banyak mereka punya target-target tersendiri. Nah, 9 kerajaan yang pernah ada di Jazirah Arab sebelum Islam. Nanti bisa anak-anak lihat ya, untuk keterangannya Ibu udah share di Google Classroom jam 11 sampai jam 12. Nanti tugasnya ada ya. Anak-anak silakan baca, boleh di print. Nanti tapi tugasnya tetap ada yang dicatat, tapi di print bisa Ibu biar lebih lengkap. Saya mau di print boleh. Kalau nggak punya print nggak usah maksakan, dicatat saja ya. Nah, yang pertama adalah kerajaan Kindah. Kindah seperti apa? Di situ ada keterangannya. Yang kedua ada kerajaan Ma'in dan kerajaan Qotban ya. Terus ada kerajaan Saba. Saba zaman Nabi Sulaiman ya, Ratu Balqis ya. Terus ada kerajaan Himyar yang tadi termasuk kerajaan terkuat ya. Terus ada juga kerajaan Romawi dan Yaman di Yaman yang tadi Ibu sebutkan termasuk kerajaan terkuat juga. Terus ada juga orang-orang Persia dan Yaman sama yang Ibu sebutkan tadi. Ada juga kerajaan Hiroh ya, Hiroh. Terus yang ke-8 ada kerajaan Gasan. Gasan ini juga Romawi ya. Terus yang ke-9 ada Hijaz. Nah, ada Hijaz. Ke-9 ini merupakan kerajaan yang pernah ada sebelum Islam datang. Ya, nanti anak-anak harus bisa sebutkan 9 kerajaan yang ada di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Ya. Nanti salah satunya tadi yang Ibu sebutkan ada Saba, Kindah, Himyar, Hiroh, ya. Harus dihafalkan ini ya. Jadi anak-anak silakan nanti hafalkan poin-poinnya. Nah, pada abad ke-5 suku Quraisy menyebutkan atau merebut kekuasaan Mekah dan Ka'bah dari Bani Huza'ah. Ya. Terus Mekah mengalami kemajuan di bawah kekuasaan suku Quraisy untuk mengurus Mekah dan mengamankan para penziarah yang datang ke kota Mekah. Suku Quraisy mendirikan beberapa pemerintahan.
Nah, apa saja pemerintahannya? Ada 10 jabatan. Nih, jabatan. Jabatan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy sebagai sistem pemerintahannya. Pertama, hijabah. Ya, hijabah. Kedua ada sikoyah. Makanya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, itu diberi jabatan sikoyah. Sikoyah itu apa? Penjaga air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam harus izin dulu kepada kakeknya Nabi, yaitu Abdul Muthalib. Terus ada Diyat, yaitu tentang kekuasaan hakim. Ada juga Sifaroh, kekuasaan usaha negara. Liwa, jabatan ketentaraan. Ada Rifadoh, mengurusi pajak. Nadwah, jabatan ketua dewan. Ada juga Zaimah, mengurus balai musyawarah. Khozinah, jabatan administrasi keuangan. Dan yang terakhir adalah Azlim, penjaga panah peramal. Nah, apa Ibu penjaga peramal? Karena mereka masih mempercayai tentang dewa-dewa. Jadi diramal. Ya, mereka akan ada kejadian apa-apa, yaitu tugasnya ini Azlim ini, yaitu seorang peramal. Di zaman-zaman sekarang masih ada nggak? Ada. Awas, nanti akan terjadi gini. Kita perlu percaya. Siapa yang perlu kita percayai? Allah. Ya, itu salah satunya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Syukron, apa itu syukron? Terima kasih atas semua perhatian, terus atas kerjasama anak-anak semuanya. Semoga di bab ini anak-anak minimal ada sesuatu pencerahan. Yang belum dipahami silakan. Sekarang Ibu buka termin ya. Ada yang mau bertanya dulu sebelum Ibu tutup? Silakan. Maaf ya Ibu belum kenal satu-satu. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengenali guru-guru. Kalau guru-guru kan sedikit ya. Tapi kalau untuk anak-anak mungkin butuh proses. Maaf kalau Ibu nanti salah menyebutkan nama dan sebagainya. Kalau ketemu di jalan, tolong kita bertegur sapa. Ya, ada yang mau bertanya ini yang di rumah? Ibu lihat ceria-ceria, alhamdulillah ya pada senyum. Enggak ada yang cemberut nih yang di rumah. Ada yang mau bertanya, Bagel? Udah cukup? Ya, alhamdulillah. Ya, Ibu, udah cukup? Ya, alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, Ibu ingatkan lagi kembali. Yang pertama tentang absen, nanti silakan diisi di Google Classroom ya. Terus yang kedua, untuk yang tidak mengisi daftar hadir itu nanti akan dinyatakan tidak hadir ya, atau otomatis masuk tanpa keterangan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu juga nge-share materi untuk bab ini di jam 11 sampai jam 12. Nah, kenapa Ibu waktunya hanya 1 jam? Pada saat jam 11, jam 12, anak-anak tolong kerjakan tugasnya, yaitu mencatat materi yang Ibu sampaikan ini, kemudian dicatat di buku tulis, dan difotokan hasil ringkasan tersebut di Google Classroom. Apabila yang memakai akun orang tua, tolong diberikan nama lengkapnya. Ya, nama lengkapnya. Bisi maaf ya, namanya Akila, mengirimnya lewat email orang tua atau saudaranya dan sebagainya. Tolong dikasih keterangan. Ini kelas berapa? Begitu ya. Nah, itu sebagai tanda bukti tugas. Kedua, kehadiran. Bagaimana Ibu kalau lewat dari jam 12? Maka nilainya juga akan berbeda. Nanti akan tertera kata terlambat. Apabila terlambat, maka tugasnya juga akan berbeda. Paham semuanya? Paham. Terus kalau dibilang tugasnya ringkas, jangan ditulis poin-poinnya saja. Karena Ibu tetap akan menilai. Bagi yang lengkap, catatannya jelas, maka nilainya pun secara otomatis akan sempurna. Tapi kalau secara garis besarnya wungkul, dia hanya mencatat judul-judulnya saja,
mohon maaf nilainya juga apa adanya. Begitu ya. Jadi kita belajar juga sampai 1:30 seperti halnya kita tatap muka. Dan diusahakan sebelum kita mulai pembelajaran sudah melakukan rutinitas pagi-pagi harinya, sarapan ya, mandi tentunya ya. Jadi kita ketika PTM tidak kaget. Ya, itu saja dari Ibu. Terima kasih buat anak-anakku semuanya, sehat selalu. Kita bertemu di sesi yang lainnya ya. Mudah-mudahan semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan untuk keluarga, teman dan kerabat yang lainnya ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.